Saya sangat senang sekali di mana hari ini saya diizinkan untuk dapat memberikan renungan di Komisi Wanita GKTK Lampung. Kita tahu bahwa situasi saat ini mungkin tidak mudah bagi kita, apalagi ketika kita mendengar berita begitu banyak kasus COVID yang begitu meningkat kali ini. Tetapi saya berharap bagi ibu-ibu sekalian atau bagi ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat ya. Apabila saat ini ada yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, ya kami doakan agar segera diberikan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di mana pada saat hari ini kami dapat bersekutu untuk dapat merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau juga terus sertai kami di dalam situasi yang tidak mudah kali ini. Bagi yang sakit kiranya Engkau jamah, bagi yang mengalami pergumulan kiranya Engkau kuatkan, dan kiranya Engkau juga siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat disirami oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kali ini akan saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tetapi saya hanya akan membacakannya di ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Firman Tuhan kali ini saya beri tema iman yang diwariskan. Berbicara tentang warisan, setiap orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak jarang atau mungkin pada umumnya setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik anaknya, ingin berharap bahwa anaknya bisa mendapatkan suatu hal yang lebih baik ke depannya, mungkin kemapanan dan lain sebagainya. Mungkin dari antara kita sekalian yang sudah berencana atau memiliki rencana untuk memberikan warisan, entah itu dalam bentuk rumah, mobil, tanah, perhiasan, ataupun yang lain sebagainya. Tapi tidak jarang juga kita mungkin pernah saksikan di televisi atau berita-berita lainnya, ataupun mungkin dari antara kita sekalian juga pernah mengalami di mana ada konflik yang terjadi akibat pembagian warisan, di mana ada salah satu anak atau satu pihak yang ingin mendapatkan warisan yang lebih banyak dan lain sebagainya. Bahkan dari antaranya mungkin juga ada yang saling menyakiti satu sama lain hanya demi warisan. Itulah warisan duniawi, ibu-ibu sekalian. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan kali ini? Kita bisa melihat di sini bahwa Lois dan Eunike memberikan warisan yang terbaik kepada anaknya, yaitu Timotius. Warisan dalam bentuk apa yang dimaksud? Warisan di sini adalah warisan iman. Lalu kenapa kita perlu memandang iman sebagai sebuah warisan? Akankah dia bisa dijual seperti emas dan lain sebagainya? Kita bisa melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita juga bisa melihat di dalam Matius 13 ayat 44 yang menyatakan bahwa hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya iman merupakan harta yang jauh lebih bernilai daripada harta duniawi yang satu saat nanti bisa habis. Mungkin banyak orang yang memperebutkan harta duniawi, padahal sesungguhnya harta duniawi pada satu saat nanti akan hilang, akan habis,
ditelan oleh waktu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ada harta yang jauh lebih bernilai daripada harta jasmani. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sebelum menjadi bangsa yang besar, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan dirinya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Melalui pengalaman bapak-bapak leluhur mereka itulah yang membuat Israel beriman kepada Tuhan, di mana bapak-bapak leluhur mereka itu juga lah yang mewariskan iman mereka kepada bangsa Israel. Meskipun pada kenyataannya memang ada jatuh bangun yang harus mereka alami dalam mengikut Tuhan, tetapi ini tetap menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya melalui bangsa Israel, sehingga kita dapat mengenal Allah melalui penyataan dirinya melalui bangsa Israel, di mana Kristus Yesus dilahirkan, mati dan kuburkan, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Lalu jika kita bisa melihat dari contoh Lois sebagai nenek dan Eunike sebagai ibu daripada Timotius yang telah mewariskan harta yang jauh lebih bernilai daripada harta duniawi. Apakah salah jika kita mempersiapkan harta warisan yang terbaik untuk anak-anak kita? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa harta yang jauh lebih bernilai harganya, yang tidak bisa dicuri ataupun direbut, ialah harta rohani, yaitu iman kepada Yesus Kristus, di mana kita juga sepatutnya memberikan warisan itu kepada anak-anak kita, bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita daripada dosa, dan satu saat nanti juga akan membangkitkan kita kembali untuk bisa bersama-sama dengan Dia memiliki kehidupan yang kekal setelah kematian. Saya tahu ini bukanlah sebuah PR yang mudah. Mungkin ada dari antara kita sekalian, ibu-ibu sekalian, atau para popo-popo sekalian yang mungkin merasa memiliki seorang anak atau memiliki cucu yang sulit untuk dididik, sulit untuk diberitahu, sulit untuk bisa diajar. Tapi jangan menyerah. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk memampukan kita sekalian untuk mewariskan harta yang bernilai kepada mereka. Terus doakan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita supaya mereka satu saat nanti bisa menerima Kristus dan bisa mendapatkan warisan yang kekal. Mari, sudahkah kita memberikan warisan kepada anak dan cucu kita? Mari, tidak perlu tunggu besok, tidak perlu tunggu menua, atau tidak perlu nunggu dipanggil Tuhan. Tetapi mulailah dari sekarang. Jika kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, mari mulai hari ini, mulai saat ini, kita mulai membagikan harta atau warisan rohani, yaitu iman kepada Yesus Kristus, bahwa Ia yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu, di mana Engkau yang terus memampukan kami untuk dapat terus kuat, untuk dapat terus menumbuhkan iman kami di kala situasi yang sulit kali ini. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menghadapinya. Tuhan, terima kasih juga kan atas firman-Mu, di mana firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa sepatutnya kami juga mempersiapkan warisan yang kekal, yaitu warisan iman kepadamu, kepada anak dan cucu kami, di mana Engkau
yang nantinya akan memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya didengarkan lalu dilupakan begitu saja, melainkan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Di tiap langkahku